Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah Novianti dari Prodi Manajemen Reguler Plus dengan nomor NIM 2892150265, ingin memaparkan materi untuk ujian tengah semester 2. Dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia, dosen pengampu Bapak Damainis SEMM, dengan materi perubahan struktur ekonomi di Indonesia. Pengertian struktur ekonomi. Struktur ekonomi dipergunakan untuk menunjukkan komposisi atau susunan sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Sektor yang dominan atau yang diandalkan mempunyai kedudukan paling atas dalam struktur tersebut dan menjadi ciri khas dari suatu perekonomian. Yang dimaksud dengan sektor ekonomi yang dominan atau yang diandalkan adalah sektor ekonomi yang menjadi sumber mata pencaharian sebagian besar penduduk serta menjadi penyerap terbesar tenaga kerja. Sistem perekonomian termasuk bagian dari struktur perekonomian. Kata struktur berasal dari bahasa Inggris yaitu structure, yang artinya kerangka atau susunan. Sedangkan ekonomi berasal dari bahasa Latin yaitu oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga, sedangkan nomos artinya mengatur atau menyusun. Ekonomi adalah mengatur suatu rumah tangga. Jadi, apabila disatukan, pengertian dari struktur perekonomian adalah susunan elemen-elemen yang berfungsi untuk mengatur suatu rumah tangga. Pengertian lebih luasnya adalah suatu bagian yang ada dalam suatu negara yang berfungsi untuk mengatur rumah tangga negara tersebut. Lalu teori perubahan struktur ekonomi. Pembangunan ekonomi jangka panjang dengan pertumbuhan PDB akan membawa suatu perubahan mendasar dalam struktur ekonomi dari ekonomi tradisional dengan pertanian sebagai sektor utama ke modern yang didominasi oleh sektor-sektor non-primer, khususnya industri manufaktur, dengan increasing returns to scale atau relasi positif antara pertumbuhan output dan pertumbuhan produktivitas yang dinamis sebagai motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi. Lalu teori perubahan struktur menitikberatkan pembahasan pada mekanisme transformasi ekonomi yang dialami oleh NB, yang semula lebih bersifat subsisten dan menitikberatkan pada sektor pertanian menuju ke struktur perekonomian yang lebih modern dan didominasikan oleh sektor non-primer. Ada dua teori yang umum digunakan untuk menganalisa perubahan struktur ekonomi, yaitu dari Arthur Lewis, teori migrasi, lalu Hollis Skenery atau teori transformasi struktural. Dua teori perubahan struktur ekonomi. Teori Arthur Lewis atau teori migrasi pada dasarnya membahas proses pembangunan ekonomi yang terjadi di pedesaan atau perkotaan. Dalam teorinya, Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya menjadi dua, yaitu perekonomian tradisional di pedesaan yang didominasi oleh sektor pertanian dan perekonomian modern di perkotaan dengan industri sebagai sektor utama. Lalu di sini ada rumusnya ya. Yang kedua, teori Chenery
atau teori transformasi struktural. Dikenal dengan teori pola pembangunan, memfokuskan pada perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi di NB yang mengalami transformasi oleh pertanian tradisional atau subsisten. Sektor industri sebagai mesin utama penggerak pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian empiris yang dilakukan oleh Chenery dan Circuit pada tahun 1995 mengidentifikasi bahwa sejalan dengan peningkatan pendapatan masyarakat per kapita yang membawa perubahan dalam pola permintaan konsumen dari penekanan pada makanan dan barang-barang kebutuhan pokok lain ke berbagai macam-macam barang manufaktur dan jasa. Akumulasi modal fisik dan manusia atau SDM, perkembangan kota-kota dan industri di urban bersamaan dengan proses migrasi penduduk dari pedesaan ke perkotaan dan penurunan laju pertumbuhan penduduk dan ukuran yang semakin kecil. Struktur perekonomian suatu tempat bergeser yang semula didominasi oleh sektor pertumbuhan, sektor pertambangan menuju ke sektor non-primer khususnya industri. Nah, di sini ada kenaikan produksi sektor industri manufaktur dinyatakan sama besarnya dengan jumlah dari 4 faktor berikut ini. Yang pertama, kenaikan permintaan domestik yang memuat permintaan langsung oleh produk industri manufaktur plus efek tidak langsung dari kenaikan permintaan domestik atau produk sektor-sektor lainnya pada sektor industri manufaktur. Lalu yang kedua, perluasan ekspor atau pertumbuhan dan diverifikasi atau efek total dari kenaikan jumlah ekspor terhadap produksi industri manufaktur. Lalu yang ketiga, substitusi impor atau efek total dari kenaikan proporsi permintaan di setiap sektor yang dipenuhi lewat produksi domestik terhadap output industri manufaktur. Yang keempat, perubahan teknologi atau efek total dari perubahan convention input di dalam perekonomian akibat kenaikan upah dan tingkat pendapatan terhadap sektor industri dan manufaktur. Nah, ini di dalam kelompok negara-negara sedang berkembang atau NSB, banyak negara yang juga mengalami transisi ekonomi yang sangat pesat dalam 3 dekade terakhir ini. Walaupun pola dan prosesnya berbeda antar negara, variasi ini disebabkan oleh perbedaan antar negara dalam jumlah faktor internal seperti berikut. Yang pertama, kondisi dan struktural awal ekonomi dalam negeri atau basis ekonomi. Yang kedua, besarnya pasar dalam negeri. Yang ketiga, pola distribusi pendapatan. Yang keempat, karakteristik dan industrialisasi. Yang kelima, keberadaan SDA-nya. Yang keenam, kebijakan perdagangan luar negeri. Faktor yang memengaruhi perubahan struktur ekonomi. Yang pertama, ada barang modal. Agar ekonomi mengalami pertumbuhan, stok barang modal harus ditambah melalui investasi. Pertumbuhan ekonomi baru dimungkinkan jika investasi neto lebih besar dari nol. Sebab jika sama dengan nol, perekonomian hanya dapat berproduksi pada tingkat sebelumnya. Lalu yang kedua ada tenaga kerja. Sampai saat ini, khususnya di negara sedang berkembang, tenaga kerja masih merupakan faktor produksi yang sangat dominan. Penambahan tenaga kerja pada umumnya sangat berpengaruh
terhadap peningkatan output. Namun, jumlah kerja yang dapat dilibatkan dalam proses produksi akan semakin sedikit jika teknologi yang digunakan semakin tinggi. Yang ketiga ada teknologi. Penggunaan teknologi yang semakin tinggi sangat memacu pertumbuhan ekonomi. Jika hanya dilihat dari peningkatan output melalui penggunaan teknologi yang tepat guna, manusia dapat memanfaatkan secara optimal potensi yang ada dalam diri dan lingkungannya. Yang keempat ada uang. Dalam perekonomian modern, uang memegang peranan dan fungsi sentral. Uang bagi perekonomian ibarat darah dalam tubuh manusia. Semakin banyak uang yang digunakan dalam proses produksi, makin besar output yang lebih besar jika penggunaannya efisien. Yang kelima ada informasi yang sempurna dan seimbang arus informasi. Para pelaku ekonomi dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat dan lebih baik. Yang keenam ada manajemen. Manajemen adalah peralatan yang sangat dibutuhkan untuk mengelola perekonomian modern, terutama bagi yang perekonomiannya yang sangat mengandalkan mekanisme pasar. Sistem manajemen yang baik terkadang jauh lebih berguna dibanding barang modal yang banyak, uang yang berlimpah, dan teknologi yang tinggi. Lalu yang ketujuh ada kewirausahaan atau entrepreneurship. Jadi para pengusaha memiliki perkiraan yang matang bahwa input yang dikombinasikannya akan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat atau menjadi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Hubungan antara struktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Struktur ekonomi sebuah negara dapat dilihat dari berbagai sudut tinjauan. Dalam hal ini, struktur ekonomi dapat dilihat dari 4 macam sudut pandang, yaitu yang pertama, tinjauan makrosektoral. Yang kedua, tinjauan keuangan. Yang keempat, tinjauan penyelenggaraan kenegaraan. Yang keempat, tinjauan birokrasi pengambilan keputusan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.